Nah, buat teman-teman yang tanya kalau buat di jalan raya itu sebenarnya boleh nggak sih? Nah, kalau untuk jawabannya sebenarnya boleh. Semua itu udah tertera di Permen Hub nomor 45 tahun 2020. Terus kalau saran saya jangan sampai salah pilih lah sama kendaraan listrik yang notabene itu murah. Karena yang murah belum tentu bagus. Kalau pengen bagus nggak mungkin ada yang harga murah. Halo, apa kabar kalian? Gimana? Kalian udah beli sepeda listrik? Ayolah, belilah. Buat kalian yang udah beli sepeda listrik nih, temenin aku di sini nih. Mana? Di Kayu Tangan, Kota Malang tercinta ini. Gila sih. Nah, buat kemarin yang kemarin tanya, kalau buat hujan gimana? Alhamdulillah kemarin udah 2 kali buat hujan. Ini tuh lancar, normal, nggak terjadi masalah. Semuanya serba normal. Jadi sampai ininya tuh kotor banget bawahnya. Ini kalau di video sih nggak kelihatan ya kotornya, nggak seberapa. Tapi kalau dilihat langsung, ini gila sih, ini parah nih. Ini nyampe rumah harus dicuci. Karena kalau parkir sepeda ini kan harus di dalam rumah sekalian ngecasnya gitu. Dalam, sepeda listrik. Nah, ini barusan ada yang tanya. Tadi juga ada yang tanya, bapak-bapak gitu kan. Kayaknya dia Grab gitu, Grab ojol gitu. Salam. Alhamdulillah bensin muda, malah seneng Pak ini. Dia antusias banget pakai sepeda ini. Lihat aku pakai sepeda ini tuh dia antusias banget. Dan lagi ini tuh sepedanya asik sih, kece sih. Gila, keren emang. Shapingnya, bentuknya itu gila. Nah, kita lihat di dashboard deh. Kemarin yang tanya-tanya review, lah ini langsung aja saya review. Ini waktu di Kontakon, berapa kilometernya? Nah, sekarang udah menempuh 623. Lah ini baru 3 minggu. Baru 3 minggu udah jalan 600 berapa tadi? Pokoknya 600 sekian lah. Nah, ini tuh ada 3 speed, ada 3 percepatan. Ini ada lampu, ada rating, ada klakson. Ini lampu depan. Ini sayangnya lampu kotanya nyala terus ya ini ya. Lampu kotanya itu ini, ring light ini. Dia nyala terus. Nah, ini ada P. Dia kalau P nggak bisa digas. Digas nggak bisa, jadi harus dipencet rem dulu. Setelah itu digas bisa, dia jalan. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi ini kalau sama lampunya dinyalain, ininya tuh bukan harus sih, dia tuh langsung redup sendiri. Nah, dia langsung redup. Ini dia terang lagi. Nah, itu kalau ada indikator nyalanya. Nah, dia langsung redup. Demi menghemat baterai itu dia nge-cut off-nya segitu. Nah, untuk jarak sampai 600 km dalam 3 minggu, kalau kita bagi itu kurang lebih udah ngehemat. Kemarin aku ngitung itu kisaran 260.000 rupiah selama 3 minggu. Ya, pakai sepeda ini tuh sangat ini sih, potensi sih. Cuman kita nabung ya buat baterainya yang ada di sini. Baterainya yang ada di sini itu kita nabung lah. Kisarannya ini kan dapat garansi selama 6 bulan. Lah ini udah jalan 1 bulan. Berarti kurang 5 bulan lagi lah. Tuh kita harus siap-siap uang buat baterainya. Tapi syukur-syukur kalau seumpama baterainya bisa lebih awet ketimbang estimasi dari pabrikannya. Nih, gitu. Nah, buat teman-teman yang tanya kalau buat di jalan raya itu sebenarnya boleh nggak sih? Nah, kalau untuk jawabannya sebenarnya boleh. Nah, semua itu udah tertera di Permen Hub nomor 45 tahun 2020 yang menyatakan bahwa semua sepeda atau semua kendaraan, entah listrik atau motor, terutama untuk listrik ya, itu bisa dikendarakan oleh usia di atas 12 tahun. Kalau di bawah itu dianjurkan sesuai dengan arahan orang tua. Jadi ada orang tua terus dibonceng gitu anaknya. Nah, kalau untuk boncengan itu sebenarnya boleh di jalan raya. Tapi yang udah disediakan tempat duduk yang ada di belakang sini. Yang udah ada di belakang sini. Nah, ini bawaannya ini, bukan modifan sendiri. Nah, terus yang ketiga itu harus menggunakan helm sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah, yang SNI seperti itu.
Nah, jadi bukan berarti sepeda ini tuh nggak boleh jalan. Boleh kita jalan di jalan raya umum, tapi kita menggunakan suatu keselamatan seperti helm, terus masker dan lain-lain. Itu mirip seperti kendaraan bermotor. Nah, kita kalau sudah dikasih keringanan seperti itu, jangan malah melawan, terus dikasih peraturan ini malah nggak pakai helm lah, nggak pakai inilah, terus ngelawan arah lah dan lain-lain. Jadi meskipun saya pakai sepeda ini tuh, kalaupun kita mau melawan arah, kita harus nuntun sepedanya. Meskipun aku juga gitu. Kalau sama pakai sepeda ini tuh, seumpama nih mau nerobos lampu merah, ya aku harus lewat jalan zebra cross. Terus kita tuntun sepedanya lewat situ. Jadi kita harus punya attitude lah, sopan santun juga di jalan raya, menghargai orang lain. Kalau kita udah menghargai orang lain kan pasti juga menghargai kita sebagai pengguna sepeda listrik. Nah, jadi tidak menjatuhkan image pakai sepeda listrik. Jadi seperti itu. Nah, untuk spesifikasinya sendiri sih ya udah banyak lah di internet sepeda ini tuh seperti apa. Terus kalau saran saya jangan sampai salah pilih lah sama kendaraan listrik yang notabene itu murah. Karena yang murah belum tentu bagus. Kalau pengen bagus nggak mungkin ada yang harga murah. Kalau yang bagus harga terjangkau itu ada, tapi kalau harganya murah itu nggak ada. Namanya kalau bagus harga terjangkau itu harga yang paling ringan, bukan harga yang paling murah. Jadi seperti itu. Nah, kalau seumpama untuk sepeda ini sih, kenapa aku dulu milihnya sepeda ini? Karena ini termasuk sepeda pancal. Jadi kalaupun suatu saat nanti ada surat STNK dan lain-lain, itu masih murah lah ketimbang sepeda motor. Cuman kelak aku bakalan beli dua kayak gini, yang satu sepeda motor, yang satu sepeda pancal. Jadi buat kalian yang tanya-tanya kira-kira enak mana nih antar sepeda pancal sama sepeda motor, yang jelas kalau untuk kecepatan tenaga lebih bagus sepeda motor. Kalau sepeda pancal ini dia sangat terbatas, kemampuannya terbatas. Kalaupun mau di-upgrade juga bisa. Terus tentang masalah baterai nih, nah buat teman-teman kan juga tanya baterainya seperti apa nih. Nah, kalau di sepeda pancal ini tuh baterainya sistemnya masih SLA ya. Dia pakai SLA, belum lithium. Kalau seumpama dia mau pakai lithium, harusnya di-upgrade. Nah, untuk kemarin tuh aku nggak bisa ngupgrade karena kan nggak bisa sih, karena terkendala modal cuy. Gila aja, harganya juga mahal. Sekarang ini tuh 12 Ah 12 volt. Itu pun kalau kita dari SLA pindah ke lithium dengan spesifik yang sama, itu pun harganya sampai 1.900.000, 1.800.000, 1.500.000 sampai 1.800.000. Kalau seumpama kita upgrade ke 48 volt ke 20 Ah, itu harganya kisaran 2.200.000. Paling terjangkau harganya segitu. Nah, uang siapa cuy? YouTube juga masih belum dimonetasi, belum ada keuangan ini di sini, belum dapat apa-apa. Jadi saya bikin video ini karena suka aja sih sama unitnya. Terus kalian juga tanya, antusias banget. Terus terima kasih juga buat kalian nih yang kemarin sempet subscribe, yang udah subscribe, udah lihat, udah like, terus sempetin komen di kolom komentar. Itu bikin saya semangat sih, seneng aja bikin video kayak gini, gak bermutu juga kan. Nah, seperti itu. Terus maaf juga nih buat kalian yang nonton video ini lama ya, mungkin bisa di skip aja. Cuman saya ingin menyampaikan seperti itu. Nah, buat kalian yang masih bingung nih unitnya seperti apa, terus harus apa yang harus dilihat, bisa pilih di kolom komentar. Terus buat kalian juga yang bingung, terus punya sepeda pancal tapi kok kendalanya gini, bisa tanya di kolom komentar. Terus buat kalian yang udah tahu juga bisa untuk daftar, bukan daftar sih, bisa ikutan komentar di bawah, ngasih tahu temennya seperti apa. Kurang lebih sih seperti itu. Oke, sekian dulu ya dari saya. See you on next video.